Yohanes Pembaptis disebut dalam pasal 10 dan 14 Injil Matius. Yang dibunuh. Mengapa kisah Yohanes Pembaptis dimasukkan dalam Alkitab? Ini adalah perkara penting. Yohanes bersaksi tentang Tuhan Yesus. Jika orang-orang yang memberi kesaksian bagi Tuhan Yesus Kristus dibunuh, maka jumlah saksi bagi Tuhan pun berkurang. Ini tipu daya iblis. Seperti Herodes, iblis sengaja memanfaatkan pengikutnya, mereka yang setia kepada setan, untuk membunuh saksi-saksi Tuhan Yesus Kristus. Tujuannya adalah agar Yohanes tidak lagi memberikan kesaksian untuk Kristus, agar orang tidak lagi percaya kepada Kristus. Itulah maksudnya. Mari kita lihat, apa yang dibunuh pada tanggal 17 itu? Baik, mari saudara-saudara Ibrani membaca ayat ini. Yaitu, ketika Yohanes menegur Raja Herodes. Raja Herodes menikahi mantan istri saudaranya. Menikahi istri saudara sendiri adalah sesuatu yang tidak sah, sesuai dengan kebenaran Allah. Kecuali saudara Herodes sudah mati, barulah boleh menikahi. Saudara Herodes masih hidup. Namun karena istrinya cantik, Herodes menikahinya. Sang pria menikahinya, dan wanita itu juga menyukai Raja Herodes. Yohanes menyebut pernikahan itu tidak sah, karena dia adalah istri orang lain. Herodes ingin membunuh Yohanes. Putri Salome menari di ulang tahun Raja Herodes. Saat menari menghibur itu, Herodes senang dan berjanji pada gadis itu. Apapun yang gadis itu minta akan diberi. Apapun yang diminta wanita ini pasti akan diberikan. Maka ibu gadis itu menyuruh putrinya berkata, "Sajikan kepala Yohanes Pembaptis di atas nampan untukku." Akhirnya raja benar-benar memenggal Yohanes. Kepala Yohanes dibawa. Apa yang ingin diceritakan dari kejadian ini? Yohanes adalah nabi Allah. Nabi yang diutus oleh Allah memberi kesaksian bagi Yesus Kristus. Jadi, nabi dari Allah ini memberikan kesaksian bagi Yesus Kristus. Adalah nabi yang sangat mulia, lebih hebat dari nabi-nabi zaman dahulu. Raja Herodes membunuh nabi yang bersaksi tentang Kristus. Tujuannya adalah agar orang-orang, ya iblis melakukan ini. Tujuannya agar orang tidak lagi percaya pada Yesus, atau berkurangnya saksi Yesus. Supaya jumlah orang percaya berkurang. Itu tujuannya. Agar orang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Seperti saudari kita hari ini, saudari Ruth. Ia bersaksi untuk saudara Heb. Saudara Heber diutus Tuhan Bapa. Dan bersaksi tentang pembangunan kerajaan Allah. Panggilan dari Tuhan Kristus. Kehendak Tuhan Bapa adalah membangun melalui sebuah perusahaan besar. Setelah dana kuat terkumpul, barulah bisa memberitakan Injil kita. Saudara menyampaikan kebenaran, menyebarkan sebagai sarana, dan bersaksi tentang hal ini, karena menyaksikan saudara itu sama seperti Tuhan. Memandu saudara dan saudari secara rohani dan bersama-sama bersaksi. Namun iblis sangat jahat. Sengaja menyebabkan kita, saudari mengalami penderitaan. Seringkali dipaksa masuk rumah sakit. Tujuannya agar saudari kita tidak dapat bersaksi. Setiap kali saudari kita mendapat wahyu dari Tuhan, mendapat firman Tuhan, saat akan bersaksi, iblis datang mengganggu, agar saudari tidak dapat bersaksi. Hati saudara dan saudari tidak kuat, atau mungkin ada keraguan. Ini adalah tujuan iblis. Seperti Yohanes Pembaptis yang ditangkap dan dibunuh Raja Herodes. Tujuannya agar orang-orang pada waktu itu tidak bisa percaya pada Tuhan atau hati mereka yang percaya tidak kuat. Itulah tujuannya. Raja Herodes membunuh Yohanes Pembaptis. Iblis menggunakan Raja Herodes untuk melakukan hal jahat. Kemuliaan bagi Bapa. Amin.